Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang tadi dibaca oleh qori kita, oleh semua yang hadir di sini, yang mendengarkan maupun tadi yang melafadzkan, dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, satu huruf di dalam Al-Quran yang dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai 10 kebaikan. Begitu acara berikutnya, yakni acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Siti Yakub, atau yang familiar kita sebut Jaga Taruh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ceramah-ceramah beliau di channel YouTube, ketik Ustadz Jaga Taruh, nanti akan muncul gambar beliau. Alhamdulillah, beliau sekarang sudah di tengah-tengah kita. Maka untuk memberikan waktu kepada beliau, kami persilakan. Falyatafadhal mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna, berjamaah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua duduk bersama-sama di tempat ini. Semoga duduknya kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh banyak duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang punya pacar putus sama pacarnya, yang aminnya kompak bubar pengajian jadi orang kaya semua. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, junjungan kita, beliau yang pada siang hari ini perjalanan Isra Mi'rajnya kita rayakan, pencinta
pencinta anak yatim, penyayang fakir miskin, satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafa'atul uzma kelak yaumul qiyamah. Habibana al-kiram, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum Muhammad. Yang saya hormati, ini saya nggak dikasih catatan nama. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya para tuan guru, para kiai, para sesepuh yang hadir, Pak DKM seluruhnya, kita doakan beliau sehat, banyak rezekinya. Terkhusus segenap panitia yang sudah berjuang memfasilitasi tempat ini, semoga beliau semua dalam keadaan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Pak Dusun, Pak Kades, Pak RW, Pak RT, mantan RW, mantan RT, Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, seluruh jamaah sehat, banyak duitnya. Berhubung waktu menunjukkan jam 2:30, langsung aja injek gas, masukin gigi 4, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih. Qori kita yang tadi membaca ayat suci Al-Quran, beliau dan kita yang mendengar, semoga mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya itu sulit dilakukan kecuali lagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Isra dan Mi'raj secara lughah, Isra artinya melangkah. Kalau melangkah maju apa mundur? Kalau mundur eta ngaranna undur. Mi'raj naik apa turun? Naik ke atas apa ke handap? Kalau ke bawah eta ngaranna turunan. Siapa yang Isra, siapa yang Mi'raj? Baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau beriktikaf di Masjid Al-Haram, tepatnya di Hijr Ismail, maka turun dua malaikat dari atas langit, Jibril dan Mikail, langsung memerintahkan kepada baginda Nabi, silahkan engkau rebahan, silahkan telentangkan badan wahai baginda Nabi. Pertanyaan saya, di dia bahasa telentang apa? Telentang bahasa di sini apa? Nangkara, ngadumah.
Kalau bahasa Jawanya belumah. Wahai baginda Nabi, belumah. Wahai baginda Nabi, nangkarak. Beliau sami'an wa ata'an, mendengar langsung mengikuti, maka tidak pernah membantah terhadap perintah. Begitulah akhlak Rasul. Ibu pulang dari sini, kata suaminya, belumah, belumah, nangkarak, nangkarak. Tapi bukan baginda Nabi kita tanpa arti diperintahkan untuk merebahkan tubuhnya. Min hujrati nahrihi ila asfali batni. Dibedah perut Nabi kita dari bawah leher sampai bawah pusar. Disediakan baskom emas berisikan zam-zam. Dicuci hati Nabi kita bukan karena kotor, namun ditanamkan ilmu, hikmatun, kemuliaan, cahaya, karena dibersihkan, berjumpa kepada Zat yang Maha Suci dalam perjalanan yang suci, mengemban amanah yang suci. Maka saat itu diratakan seperti sedia kala diambil kendaraan dari taman surga, namanya buraq. Apa buraq? Bu, bukan parok, tapi bu pakai rok. Buraq. Apa itu buraq? Lebih kecil dari bagal, lebih besar dari himar, warnanya putih. Begitu satu kali melangkah, kecepatannya secepat kilat, langsung hilang dari pandangan mata. Maka buraq ditaikin di punggungnya oleh Nabi kita. Maka saat itulah peristiwa Isra Mi'raj baru akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ceramah dicampur salak, jamaah ramai jawab Allah gak kompak. Buat salak, buat payah jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Ini karena nggak kedengar karena pakai masker kali ya Bu. Ibu kupingnya nggak melar gitu Bu. Bu, jawab yang kompak. Allah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan manusia yang telah disucikan hatinya pada malam penuh keberkahan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa ila Sidra Al-Muntaha. Maka saat itu Nabi kita mengendarai buraq secepat kilat sampai fi aina hada Jibril. Salatlah Nabi 2 rakaat. Ini di mana? Ini banyak pohon korma, tempat orang-orang berhijrah yang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Dalam sekejap Nabi kita sampai dari Mekah ke Madinah. Salat baginda Nabi ini di mana? Ini adalah pohonnya Nabi Musa yang dikenal dengan Madian. Selesai salat 2 rakaat naik, berada di atas bukit, itu namanya Tursina. Nabi kita sholat 2 rakaat. Selepas sholat Nabi kita langsung menaiki buraq. Terdapat tanah lapang, istana-istana Syria yang megah nampak jelas di hadapan baginda Nabi kita. Selepas sholat di bukit Tursina, perjumpaan Nabiullah Musa mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, maka terdapat tanah lapang. Solat Nabi kita 2 rakaat. Fi aina hada Jibril, hada Bethlehem. Inilah tempat kelahiran Nabi Isa yang kita kenal dengan Bethlehem. Sampai di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, maka Nabi kita parkir kendaraan buraq, berjalan masuk ke dalam masjid. Terdengar azan wal iqamah, masing-masing sholat 2 rakaat. 124.000 Nabi hadir, 313
13 rasul membentuk saf indah, hafathumul malaika, rapi malaikat berjejer. Maka saat itu Jibril memberikan isyarat, taqaddam ya habibi, maju wahai baginda Nabi. Beliau jadi imam, yang lain jadi makmum. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Isra-nya udah selesai, terus apa yang kita dapat dan hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa hari ini yang kita rayakan, Isra wal Mi'raj? Nabi kita melihat saat itu ada orang yang mengedam makanan, menabur biji-bijian tumbuh hingga lebat, dahan, daun, berbunga hingga berbuah. Dipetik nikmat dimakan, dipetik nikmat tanpa ada habisnya, terus panen keadaannya, nikmat kehidupannya. Siapa Jibril? Umatmu baginda Nabi. Apa amalan umatku Jibril? Mereka itulah semasa hidupnya rajin bersedekah di jalan Allah. Alhamdulillah. Orang yang rajin sedekah berkah dan bahagia, panen nanti di alam akhirat. Ibu punya duit 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira yang buat sedekah yang mana? Astagfirullahaladzim. Udah kenceng, duduk paling depan lagi jawabnya. Sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil nggak ikhlas. Karena sedekah itu seperti misbah, lampu penerang di alam kubur. 100.000 petromak, alam sekitar terang. 50.000 lilin agak goyang. 2.000 pentol korek, modal. Bapak Ibu, harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi warisan rebutan. Tapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, inilah jadi tabungan dan kebahagiaan. Ibu senang nggak kalau punya suami pelit? Kalau punya istri pelit? Kalau punya tetangga pelit? Kalau punya saudara pelit? Punya mertua pelit? Punya menantu pelit? Punya anak pelit? Punya orang tua pelit? Bahkan orang pelit sekalipun dia nggak mau dirinya dipelitin. Betul nggak? Orang Arab berkata al-bakhilu majnun, orang pelit adalah stres. Berarti kalau ada ustaz rajin ceramah tapi pelit tuh ustaz. Bu, ibu lagi ngelamun di rumah, namanya lagi ngiris bawang, ngiris cabai, mau masak, cuma minyak goreng belum beli, harganya mahal bu. Kalau nggak percaya tuh masuk dah ke Indomaret, ngantri bu, satu orang harus satu. Mudah-mudahan cepet ya bu ya, banyak rezekinya. Tiba-tiba dari belakang suami ibu menutup mata ibu dengan jari jemarinya seraya berkata, mama hitung ya dari angka 10 sampai 1, papa mau kasih surprise. Apaan sih, papa malu sama anak-anak. Cius mama, cius. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Surprise tapi bohong. Tiba-tiba suami dari kantongnya mengeluarkan uang 1 gepok, nominalnya 10 juta rupiah. Pertanyaan saya, kira-kira suami ibu begitu apa enggak? Oh, ditransfer. Alhamdulillah, yang membuat sulit zaman sekarang tuh sedekah emang jari pak. Kalau sudah M-Banking dibuka, tinggal tekan aja, mudah langsung sebetulnya. Cuma hati dan jari jemari agak susah. Betul? Makanya ibu biar kata rajin ngaji, penyakit yang gak bakalan hilang cuma satu pak, mata duitan. Duit suami jadi duit istri, tapi kalau di tangan istri, suami minta duitnya gak bakalan dapet. Makanya bapak kalau nyari istri yang banyak duit dipakai buat ibadah berkah. Jangan cari istri yang pintar nyari duit. Kenapa? Ibu bapak nyimpen duit di mana aja ketemu sama istrinya. Pintar banget di bawah kitab, di dalam kitab, di bawah lemari, di lepitan baju. Kenapa pak? Pintar banget tuh istri nyari duitnya. Tapi bapak jangan suzon sama istri. Istri biar kata mata duitan, tapi duit di tangan istri jauh lebih berkah dibandingkan duit di tangan suami.
Nggak usah besar, 70.000 ya Bu. 30.000 bisa buat beli beras, 20.000 lauknya, suami anak bisa makan enak di rumah. Tuh cerdasnya seorang istri. Sisa 20.000, 10.000 sedekah, 10.000 lagi ngebasoh. Coba duit di tangan suami 70.000 habis buat di rokok doang. Betul. Setuju kalau ibu-ibu ditambahin duit belanjaannya? Setuju kalau ibu-ibu ditambahin duit make upnya? Setuju kalau ibu-ibu ditambahin duit jajan buat anaknya? Kalau setuju angkat tangannya di atas ibu. Takbir. Allahu Akbar. Demo ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada demo, kita diam diri aja Pak. Sebab ibu-ibu mah sableng, apalagi pakai daster. Jangankan demo, naik motor sen ke kanan beloknya ke kiri. Nyung sebak, mau kemana ibu? Beli seblak. Hidup ibu-ibu. Ibu, dengan duit kita bisa membeli jam tangan, tapi dengan uang kita tidak bisa membeli waktu. Dengan duit kita bisa membeli kasur yang empuk, tetapi dengan uang kita tidak bisa membeli tidur kita. Maka duit banyak dikit bakalan habis, keberkahan yang tidak akan pernah habis. Letakkan di tangan itu dunia, akhirat di dalam dada. Maka mati itu hal yang nyata. Insya Allah dunia akan melayani kita kalau akhirat tujuan utama. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ini terus. Mau banyak duitnya? Saya kasih amalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bil Qudus ajib lana bil fulus. Ada yang salah? Insya Allah masyarakat sini banyak duitnya, berkah rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Nabi kita mencium aroma yang harum. Ini aroma apa Jibril? Kita sedang melintasi makam Sayyidatuna Masyidah. Siapa beliau? Tukang sisirnya putri Fir'aun. Siapa refleks Allah? Siapa Allah? Tuhanku nak, Tuhanmu nak, Tuhan ayahmu nak. Bukankah Tuhan kita Fir'aun ayahanda? Bukan nak, Fir'aun ciptaan Allah. Aku akan adukan kepada ayah. Silakan nak. Maka keesokan harinya Fir'aun murka, membuat kuali besar, dibakar timah yang menyala-nyala. Itu neraka buatan Fir'aun. Masyidah, suami anak-anaknya dipanggil. Siapa Tuhanmu? Allah. Dilempar suaminya hidup-hidup, terbakar mati di hadapan Siti Masyidah. Siapa yang tidak menangis seorang istri melihat suaminya terbakar mati di hadapannya? Siapa Tuhanmu Masyidah? Aku lempar anakmu ke dalam nerakaku. Allah. Maka dilempar anaknya ke dalam buatan api yang menyala-nyala neraka Fir'aun. Dengan izin Allah, maka wafat husnul khatimah. Seorang ibu melihat anaknya mati di hadapannya. Seorang istri melihat suaminya meregang nyawa di hadapannya. Siapa yang tidak menangis? Tetapi kuat pendirian Masyidah. Siapa Tuhanmu? Anak yang bayi digendong tiba-tiba diambil oleh Al-Ghaza, dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Dengan izin Allah bisa berbicara, memberikan kesaksian. Ibu, kita di pihak yang benar. Mari kita masuk bersama kakak dan ayah. Di taman-taman surga kita akan berkumpul dan berjumpa. Masyidah wafat husnul khatimah, mempertahankan akidah harum sepanjang masa. Jangan sampai akidah kita ditukar dengan sembako. Jangan sampai akidah kita ditukar dengan perkara dunia. Karena dunia sesaat, akhirat abadi dan selamanya. Surga Allah janjikan dengan akidah yang kuat. Maka pertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintunya surga. Yang kompak, yang kompak. Bapak-bapak boleh bantu. Emang kalau ngaji depan bapak-bapak begitu, bubuannya sok serius. Duduk anteng pala nunduk kumis baplang. Kirain saya nggak dengerin turu. Tidur dia. Pak ikut. La ilaha
Pintunya surga, kunci pembukanya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah bukan la ilaha illallah. Udah salah kencenginnya lagi, musiknya langsung nyamber aja kayak kompor. Padahal salah tadi pukulannya tuh, dung dung terang tang tang, seragam kerudung boleh ngutang katanya. Pintunya la ilaha illallah, kuncinya Muhammad. Ayo, sallu ala Nabi Muhammad. Pintunya surga, la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammad Rasulullah. Tekan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, kalau kepengen harum, pertahankan akidah. Harum ini kan beda Bapak. Ibu-ibu mah harumnya kalau lagi ngaji, wangi, kondangan, harum, arisan, harum, kumpul bareng teman, harum. Begitu pulang tidur sama suami 4 rasa. Jidat ke leher, prester, pedes banget. Pakai koyo 2. Pundak ke tangan autan banyak nyamuk, dada ke paha remason mules, paha ujung jempol balsem, meluang begitu suami jilat sama nyium manis asem, asin pahit, pedes rasanya. Ibu apa pernah nano? Ibu ingat waktu pengantin baru ya Bu, nahan kentut muka pada bengep, izin sama suami, akang mas mau izin kemana, beli super mie sama kecap. Buat apa, nanti kan kita lapar, ya sudah nitip kecap. Begitu keluarga brobot. Yes, pengantin baru. Coba pengantin yang model sekarang seperti ini Bapak, selebar jalan perapat prepet, nyetel TV prepet, ganti remote TV prepet, lewat depan kipas angin prepet, buka pintu brobot. Anaknya nanya, "Ma, jangan kentut sembarangan atuh Ma." Kata mamanya, "Nggak ada siapa-siapa." Padahal suaminya lagi nonton TV. Aku merindu. Ada di sini model begitu Pak. Yang mana orangnya? Harum bukanlah wangi, tetapi akidah yang kuat sampai tetes darah penghabisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita pulang ke kampung halaman akhirat, meninggalkan dunia dengan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka Nabi kita melihat ada pemandangan yang mengerikan, kepalanya dihantam dengan batu besar hingga menjulur lidahnya, keluar bola matanya dan pecah isinya, terurai kepala tersebut seperti tertindas tronton, mencret, dihantam lagi, nyatu lagi, mencret, dihantam lagi, nyatu lagi, mencret. Siapa Jibril? Tragis siksaannya. Mereka umatmu yang tidak mau sujud kepada Allah hingga mereka mati, nggak mau sholat menyembah kepada Allah. Mereka itulah keadaannya hina dan dihimpit serta dihantam batu dan mencret. Berarti kalau ada ustadz ceramahnya rajin tapi nggak mau sholat, tuh ustadz. Ada tim hadroh sering hadiran, diundang pengajian tapi nggak mau sholat, tuh tim hadroh. Sampai mana ceramah saya Bu? Dengerin ayah. Man hafadha ala sholati akramallahu ta'ala bi khamsati khisalin. Ada 5 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menjaga sholat 5 waktu. Yarfa'u anhu dikul ma'isyah. Yang pertama, Allah jauhkan, hindarkan dari rezeki yang sulit. Wa adabul qabr,
Yang kedua, Allah lindungi dari adab kubur. Wa yu'tihillahu ta'ala kitabahu biyaminih. Yang ketiga, Allah kasih di hari kiamat sebuah kitab dengan catatan segala amal baiknya di tangan kanannya. Yang keempat, wa yamurru 'ala siratikal barki, berjalan di atas jembatan sirat laksana kilat. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa adanya hisab. Alhamdulillah. Salat, kalau enggak salat mencret. Mencret. Salat insya Allah. Maka saat itu Nabi kita melihat ada pemandangan yang mengerikan. Tubuh depan belakang tambelan seperti ban yang tidak lagi layak dipakai untuk kendaraan. Digembalakan seperti onta, digembalakan seperti domba, memakan buah dari zakum, batu api neraka. Siksaannya tragis. Siapa mereka? Jibril, umatmu yang tidak mau menunaikan zakat. Na'udzu. Bayarlah zakat untuk mensucikan harta kita dan diri kita, berkah dan diangkat derajatnya. Tunaikan zakat fitrah dan zakat mal kita, insya Allah. Maka Nabi kita melihat pemandangan yang sangat mengiris, menyayat hati, di mana ada periuk yang keluar makanan indah, seperti makanan menggugah selera. Restoran nikmat penuh dengan menyajikan enak kalau dimakan, tapi ada periuk yang berisikan nuskhotina adidah, belatung-belatung yang menjijikan, darah, nanah bercampur beraduk. Tapi orang tersebut justru tidak memakan yang nikmat, lebih dia malah memilih memakan makanan yang busuk. Dimakan, dimuntahkan, dimakan, dimuntahkan, dimakan, dimuntahkan. Siapa mereka? Jibril. Tragis siksaannya. Ada hidangan nikmat dia cuek, ada hidangan busuk dia santap. Umatmu yang punya istri halal tetapi masih mampir ke PT Marimas. Kalau bapak mampir ke PT Marimas, di dalam pasti namanya kena vaksin. Vaksinnya puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Najis tralala. Siapa Jibril? Itu para istri yang punya suami halal tetapi masih tergila-gila, bahkan jatuh cinta dengan suami tetangga. Mana mungkin selimut tetangga hangati tubuhku dalam kedinginan. Malam-malam panjang di setiap tidurku selalu kesepian. Jangan tepuk tangan, emang saya burung dara. Na'udzubillah. Pak, udah yang halal aja Pak. Biarin bini gendut halal daripada langsing haram. Enak, gak usah beli kasur empuk. Coba tabok pantatnya. Ibu, biarin suami botak halal daripada gondrong haram. Ya Bu, kalau pengen punya istri cantik, modalin. Kalau kepengen punya suami setia, perhatiin. Begitu rumus rumah tangga. Makanya ibu perhatiin suaminya, servis baik-baik suaminya. Ibu di luar itu kalau belanja, itu namanya suami ibu ditanjain, mau paha apa mau dada, begitu Bu. Coba ibu begitu pulang tanjain suaminya, mau makan, minum, mandi, apa mau langsung bobo-boboan. Makan ada apa? Tadi Neng habis keluar kocokan arisan dapat rezeki. Begitu keluar, alhamdulillah ketemu makanan yang akang paling suka. Apaan? Pizza bertingkat. Apa itu? Oncom. Gak nafsu. Yang kedua deh, ini ada 1000 mata ikan di balado. Apaan? Ikan teri. Gak nafsu, yaudah langsung minum. Ada apa? Ada Pocari Sweat, ada susu, ada teh, ada air putih. Kuehnya belum ada. Belum aus, ya sudah langsung mandi. Mandi ada apa? Ada air hangat. Belum mau karena masih gerah. Udah deh langsung bobo-boboan. Emang ada apa?
Neng siap jadi bantal guling dan selimut buat abang. Kira-kira istri kita begitu kagak? Baik. Ibu lagi ngepel, suami masuk ke dalam rumah nginjak pelan ibu, kakinya kotor. Apa komen ibu? Mata lo. Aus neng, ambil sorangan aing lo bagawean. Ayah di dia sok itu ayah. Kalau ada tuh pilih model begitu pak. Ini hari tuker tambah. Bukan orangnya tapi akhlaknya. Servis suaminya. Tapi kalau suaminya sudah dites dan servis, otomatis suaminya sayang dan perhatian sama ibu. Makanya bapak kalau sayang sama istri, kasih surprise. Nih bapak, di jajaran toko yang saat ini kita hadir, ada nggak toko kosmetik? Kalau nggak ada, lari ke mall. Shopping bapak, sendirian nggak apa-apa. Kasih surprise buat istri, tanya ke toko kosmetik. Istri saya berhijab, apa ya bedak yang pantas? Wardah. Halal, ada krim malam, krim siang, merek luar negeri ada pak. Mainnya beliin ori lama panbok toji sama jeblok. Harganya berapa? 700.000. Ada krim malam, krim siang, paketan skincare ada 1,5 juta. Vitamin E namanya Natur E, diminum 3 kali pagi, siang, malam. Rutinitas 2 minggu berjalan di bawah sinar matahari. Istri bapak mukanya noda-noda hitam tersamarkan. Ultraviolet memantul, hadir di hadapan bapak begitu dekat. Jaraknya bapak istri bapak glowing. 700.000 sampai 1 juta ibu. Daripada buat beli bedak 700.000, mendingan buat bayar listrik, buat beli beras, buat jajan anak, buat bayar sekolah. Betul bu? Makanya ibu-ibu sini mah mukanya lebar-lebar kan. Pakai bedak yang mahal sayang, cepet habis. Paling top banget 50.000 harganya, tutupnya berjeruji, warnanya merah. Kelly. Lengkap banget pak, lengkap beneran. Baik. Ada lagi pak 20.000 sekantong plastik, namanya pipa nomor 4. Begitu suaminya nyium bersin, asik. Pakai bedak apa loh? Pipa nomor 4, coba dilihat, hilang bang, dibuat main kerambol sama tim hadro. Bukan alis berukir, bukan bibir berkunju, yang ku dambakan istri yang punya malu. Cinta karena gincu, dan segera layu. Cinta karena dasi, akan segera basi. Cantik pun perlu berhias baru untuk gairah cinta. Hiasan yang utama. Udah kerjain saya ini. Allah, ini paket komplit ini. Kori juga, ceramah juga, nyanyi juga. Maaf belum mantu, ceramah doang. Nggak, saya niat silaturahim kesini nggak ngarepin amplop. Di rumah amplop saya buang-buangin. Udah jangan dibahas, sensitif. Dakwah kita karena Allah, insya Allah berkah. Alis dikerang-kerangin boleh ibu, itu menghibur suami asal jangan dikerok, apalagi ditato, haram. Kalau hanya dikerengin mirip alis mata sincan, boleh ibu, kayak semut hitam berbaris, rapi. Alis mata itu namanya, ada yang namanya maskara anti badai tsunami. Adem gitu lentik ya bu, begitu kedap-kedipnya kayak burung hantu. Boleh sajikan depan suami asal jangan keluar rumah, apalagi naik motor ketiup angin baka nyampe tempat hanjatan mengsong ke sana mengsong ke situ. Mata aing mana mata aing? Bulu matanya jatuh, hilang bu matanya. Kelopak mata diwarnain ungu kebiru-biruan, itu namanya eyeshadow bapak. Garis kecil kanan kiri itu namanya eyeliners.
pipi hijau merah kecoklatan tuh yang namanya blow on. Oh, blush on. Pertanyaan saya, kira-kira Sayyidatuna Aisyah memakai blush on tidak? Tapi kenapa Rasul memanggil istrinya Humairah, pipi kemerah-merahan? Karena akhlak, ada ridha, ada burdah seperti ini. Ibu, Rasul hadir di hadapannya, maka disambut dengan senyuman. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya aunal qaribi. Jangan nyambung dulu. Ini cari kompak dulu suaranya. Enakan ibu-ibu ngedengerin aja, dia nggak mau sholawat. Yang kompak. Salam alaika. Gitu dong. 1, 2, 3. Buruan atau salam alaika. 1, 2, 3. Salam alaika. Ya aunal qaribi. Habibi. Rasul dipanggil oleh Siti Aisyah. Rasul pun menjawab, Humairah, dielap pipinya, keningnya di seluruh tubuhnya tak ada satupun keringat yang menempel. Maka bekas mengelap keringat Rasul ditempelkan di pipi Sayyidatuna Aisyah hingga Rasul memanggil Humairah, pipi kemerah-merahan. Ibu, suksesnya Isra Mi'raj malam hari ini, sore ini, ibu pulang dari sini praktekin yang dipraktekkan Sayyidatuna Aisyah. Suaminya pulang dari mana keringatan, langsung tegrep mukanya, lap jidatnya, lap pipinya, lap keteknya, lap selangkangannya. Ibu tempelin di pipi ibu terus menerus, insya Allah. No comment lah, banyak netizen di sini. Maka ahlak, maka begitulah keadaannya. Kalau kita saling menerima satu sama lain, bahagia. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan, suami istri itu pakaian satu sama lain. Makanya kita lebih mengenal wanita, Bapak. Wanita mudah tersenyum, wanita mudah meneteskan air mata, wanita mudah bahagia, wanita mudah menangis, wanita mudah memaafkan, wanita mudah mengingat, namun wanita sulit melupakan. Maka perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kaki buat dihinjak, direndahkan dan dihinakan keadaannya, bukan dari kepala dijunjung, disanjung, lupa diri terhadap dirinya sebagai wanita salehah. Tetapi wanita diciptakan dari tulang rusuk, dekat dengan hati. Perempuan ingin selalu dimengerti dan dicintai. Tulang rusuk dekat dengan jantung, kepengen selalu dilindung. Tulang rusuk dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada untukmu. Biar kau gendut, pipimu tembam, ku tetap suka. Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Aku cinta padamu. Biar gendut tidak masalah. Oh, jangan grogi. Yang penting cinta dalam rumah tangga. Insya Allah selamat rumah tangga kita. Insya sudah jam 3:30. Ini belum Mi'raj Pak, baru Isra.
ketinggalan ya maju. Ini kita temanya Isra Mi'raj, hadiah oleh-olehnya adalah sholat. Ya udah deh, kita langsung Mi'raj ya Bu, Bapak, karena waktu yang singkat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah was-salatil qa'imah ati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adah ya arhamar rahimin innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nabiyyina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Tinggal sholatnya, Bu. Tapi janji ya, pulang dari sini sholat ya. Bapak juga sama, jangan sampai nih acara hilang berkahnya lantaran kita tidak mau menunaikan ibadah sholat. Mi'raj, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Yahya dan Isa, langit ketiga Nabi Allah Yusuf, langit keempat Nabi Allah Idris, langit kelima Nabi Allah Harun, langit keenam Nabi Allah Musa. Mau naik langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Musa meneteskan air mata, mukaan sadidan, menangis. Kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah Musa? Telah datang seorang Nabi dan Rasul, umatnya lebih banyak daripada aku masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umatku, padahal usianya lebih muda daripada aku. Kita bersyukur umat baginda Nabi banyak masuk surga dibandingkan dengan umat Nabi Musa. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dua hal Bapak yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat Rasulullah. Berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim menembus Baitul Maqdis, maka saat itu Nabi kita ditanjakan 3 minuman. Yang pertama susu, yang kedua arak, yang ketiga madu. Maka Nabi kita meminum susu. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Sadaqta ya Muhammad, benar yang kau minum susu. Kenapa Jibril? Hiyal fitratul lati anta 'alaiha wa ummatuk. Ini tanda fitrah bagi dirimu dan umatmu. Kullu maulud
yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi anak yang dilahirkan fitrah, suci, nggak ada bayi haram, tidak ada anak haram. Yang haram bukan bayi, yang haram bukan anaknya, tetapi perbuatan orang tuanya yang belum menikah. Maka Nabi kita saat itu melihat ada pohon seperti indah, seperti taman-taman, maka daunnya seperti kuping gajah, labu hajar, rasanya nikmat. Maka Nabi kita melihat sungai dua di dalam surga, dua di luar, Nil dan Furat. Nampak jelas di hadapan baginda Nabi kita. Jibril tak kuasa naik, maka Nabi kita dipanggil oleh Allah ke Sidrah Al-Muntaha. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Rasul pun terdiam, namun bukan yang diingat adalah istrinya, anak-anaknya, sahabat setianya, tapi ummati, kita sebagai umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Singkatnya, beliau mendapatkan oleh-oleh berupa sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Sanggupkah beliau? Sanggup. Turun langit ke-7, ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saudaraku, apa yang kau peroleh? Sholat 50 waktu. Banyak. Engkau kuat, umatmu lemah, maka mintalah keringanan. Maka Nabi kita naik turun, turun, naik, naik turun. 40, 30, 20, jadi 10, bahkan 5 waktu. Alhamdulillah, setiap naik turun berjumpa dengan Allah. Nur faqa ala nur, wajah Nabi kita bercahaya di atas cahaya. Indah. Qamarun, qamarun sidna Nabi, qamarun sudah dinampakkan hadir di hadapan Nabi kita. Wajahnya berjumpa seiring perjumpaan dengan Allah. Naik turun hingga Nabi Musa bilang, maka 5 waktu naik lagi minta keringanan ya Rasulullah. Tidak kuasa diri ini untuk naik lagi wahai saudaraku. Amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Telah kuluruskan farduku yang 50 waktu jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. 1 waktu dikerjakan oleh umatmu, pahalanya 10 waktu. Jadi kita sholat 5 waktu, pahalanya sama seperti 50 waktu. Berkah Nabi kita yang mulia, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa. Ini nggak ngedengerin ibu-ibu ya. Kita sholat 50 waktu jadi 5 waktu, berkah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad. Nabi Musa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka lepas dari ini bertambah suksesnya. Saat ini kita punya acara, bukan saya hadir, bukan kori kita hadir, bukan aparatur kita hadir, bukan jamaah hadir, tetapi suksesnya Isra Mi'raj hari ini, waktu ini adalah besok di waktu subuh. Lihat bagaimana keadaan safnya. Di sini pada KM subuh berapa saf? 5 saf. Alhamdulillah. Itu 5 saf kanan kiri penuh apa 5 entuk-entuknya? Ini saya husnuzon aja. 5 saf penuh, besok bertambah Bapak jadi 6 sampai 8 saf. Sukses Isra Mi'raj. Tapi Bapak harus merangkul, jangan dipukul. Tiba-tiba 1,5 saf orang baru, ini jamaah baru, harus dirangkul. Oh begini dong, nanti beres sholat kita zikir, selesai zikir waktu isyrok ada matahari terbit, sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji yang sempurna. Selepas itu kita ke warung, ngopi, gorengan, bala-bala, uduk, sayang raktir. Yang penting jangan tiap hari. Begitu. Dirangkul, hidayah mahal Bapak, jangan dipukul. Oh pantas lu tobat, banjir di mana-mana, Banten banjir, lu lo sholat. Oh pantesan Gunung Semeru meletus, lu tobat. Sampai botak sariawan kapok dia ke masjid. Betul Pak? Dirangkul jangan dipukul, dicintai jangan mencela mencaci, menasehati jangan mengkhianati, dan juga mencerca dan mencaci maki. Maka dirangkul, bahagia. Pak, sebelum saya akhiri, siap memakmurkan masjid di waktu subuh, maghrib dan isya terutama? Siap gitu Pak? Bapak siap sholat subuh berjamaah? Siap sholat maghrib dan isya berjamaah? Takbir! Bapaknya udah siap, tinggal istrinya. Ibu siap mendukung suaminya untuk perkara ibadah, siap melayani suaminya untuk lebih taat kepada Allah. Takbir! Wah ini kompak nih. 3:30 subuh ibu udah bangun, jam 4 ya Bu, karena 4:30 udah azan subuh. Cium kening suami, 70 dosa kecil luntur di saat itu juga. Pahalanya sama mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam? Pulang dari sini cium tuh batu hitam, tegrak mukanya. Ini dia nih 70 dosa kecil, ini dia nih hajar aswad. Cuma rada asin Bu. Nggak masalah kalau jam 3:30 subuh, jam 4 subuh cium kening suami. Yang bermasalah itu cium bibir suami. 17 bangkai ngumpul Bu, bukan ibadah, muntah yang ada. Beneran dah. Bisikan di telinganya, Bebek bangun Beb, ayo masih ada waktu hajat dan tahajud. Bebek jadi imam, cinta jadi makmum. Ayo Bebek, langsung bahunya dielas-elus. Naning ning nanong, naning ning nanong. Allah, kira-kira istri Bapak begitu apakah enggak? Pahit. Istrinya ngorok, suaminya ngigok. Bang, bangun bang, ada bagong. Padahal dia ngorok kayak bagong. Yuk kita baca sholawat terakhir. Allahumma barik lana fi Rajab وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا berjamaah. Allahumma barik lana fi Rajab وحسن مقاصدنا
kita menjadi pribadi yang lebih baik, istiqomah dalam kebaikan. Mi'raj as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj orang yang beriman, naik ke atas, naikkan kualitas ibadah kita, iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah, semoga kita semua dilindungi dari segala wabah, fitnah, musibah, apapun yang buruk yang akan menghampiri wilayah, daerah, bahkan rumah tangga anak keturunan kita. Kita minta kepada Allah, sudah dalam lindungan Allah, sehat wal afiah, panjang umur, taat ibadah, berkah banyak rezekinya. Kalau kita diambil nyawa kita, semoga tercatat sebagai hamba Allah yang taat dan membawa iman dan Islam, husnul khatimah, terkhusus buat almarhumah, kakek, nenek, guru, kerabat, saudara, tetangga, juga orang-orang terdekat kita yang telah wafat. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan kita semua yang saat ini hadir di majlis ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biniyatil ibadah bil barakah bil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Yang doa ada dari guru kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak bicara, banyak salah, pribadi saya benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu bapak kangen dengan tausiah saya, besok hari Ahad depan pagi, tepatnya pagi jam 10 insya Allah saya ceramah. Mudah-mudahan ibu bapak bisa hadir. Kalau bapak-bapak ada susah dah. Kalau ibu-ibu biasanya kompak. Hadir ya Bu, hari Minggu esok tepatnya jam 10 pagi yang dekat sini insya Allah saya tausiah. Hadir Bu ya. Tempatnya tahu di mana? Di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.